Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Vira di Jogja. Mbak Vira menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dia alami meskipun tidak secara langsung. Dan yang mengalaminya itu sebenarnya temannya, namanya Lili. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2009. Di mana waktu itu Mbak Vira sendiri sudah bekerja. Mbak Vira itu aslinya orang Purworejo, sementara Mbak ini temannya namanya Mbak Lili, ini orang Nganjuk atau Ngawi gitu, pokoknya daerah Jawa Timur. Nah, mereka bertemu atau kenal itu di lingkungan kerja, di mana Mbak Vira itu sudah bekerja di tempat tersebut sekitar 3 tahun. Datang satu karyawan baru ya Mbak Lili ini, satu divisi, satu tim gitu ya. Dan di sana kan ya sebagai anak baru tentu saja harus banyak belajar sama Mbak Vira dan rekan-rekan yang lain. Nah, dari awal bertemu itu melihat Mbak Lili itu ada sesuatu yang lumayan cukup mengganggu Mbak Vira. Dalam artian begini, ini awal-awal banget ya. Mbak Vira itu sempat iri. Jadi Mbak Lili itu orangnya itu cantik. Ya pokoknya mungil. Anaknya manis dan ya kulitnya itu bersih kayak gitu ya. Rambutnya bagus dan sebagainya. Pokoknya banyak yang bikin Mbak Vira iri. Ini secara personal. Setelah kenal dekat, melalui berbagai macam meeting, bekerja sama, dan sebagainya, anaknya itu ya bikin iri lagi. Karena apa? Dia tuh anaknya lembut banget, terus cukup menyenangkan, diajak ngobrol itu enak gitu ya. Wis pokoknya, aku iri sama dia, kata si Mbak Vira. Itu cuma dalam hati. Tapi hal itu nggak terus dilanjutkan dengan sesuatu yang negatif atau apa. Enggak, ini tetap profesional gitu ya. Ini anak baru, ini spesial menurutku, kata si Mbak Vira. Dan dari situlah justru apa? Mbak Lili itu banyak belajar, banyak tanya sama Mbak Vira tadi. Di awal-awal, Mbak Vira memang karena kepengaruh, ada sentimen tadi ya, sentimen negatif itu mengenai, tapi secara personal, ini awal-awal itu memang agak jutek bawaan Mbak Vira saat ditanya sama Lili tadi. Tapi lambat laun merasa ada sesuatu yang nyaman gitu ya. Ada sesuatu, oh ini dia itu ternyata ke aku itu respect gitu ya. Dia menunjukkan sopan santun dan sebagainya. Jadi ya udah, mungkin sikapku yang kemarin itu keterlaluan, kepengaruh sama pikiran-pikiranku yang nggak perlu sebenarnya ya. Dan akhirnya sudah mulai berubahlah Mbak Vira. Jadi malah nganggep Lili itu udah kayak seorang ya adik sendiri. Kalau misal makan siang, Lili kamu udah makan siang belum? Belum Mbak. Gitu. Yuk bareng yuk, tak tungguin. Kata. Itu jadi kayak gitu. Ayo bareng yuk, nanti ditungguin sama Mbak Vira. Sebaliknya Mbak Lili pun begitu Mbak Vira udah siang, makan siang dulu yuk gitu ya, makan bareng yuk gitu. Oh iya sebentar ya Lia, sebentar. Ayo ditungguin sama Mbak Lili. Kayak gitulah. Hubungan kayak itu tadi, kakak adik, aku itu nggak tahu kayak, aku nyaman dengan anak ini, kata si Mbak Vira. Akhirnya dari situ mulai kan bahas-bahas atau cerita. Awalnya tuh sempat nanya-nanya masalah, Li, kamu di sini di tempat siapa? Aku tinggal di daerah sini Mbak gitu. Jadi jaraknya sebenarnya ditempuh itu lumayan cukup jauh, itu di tempat saudaranya. Jadi Mbak Lili ada saudara di Jogja di pinggiran sana. Ya, itu tadi jarak yang lumayan cukup jauh. Dan oh begitu, Mbak Vira pun nggak komentar banyak. Sampai suatu hari, Mbak Vira sendiri tuh ngekos ya di sana. Si Mbak Lili ini ngomong sama Mbak Vira, Mbak, Mbak, aku mau nanya, katanya. Mau nanya apa, Li? Aku lagi pengen nyari kos-kosan, Mbak, katanya begitu, kata si Mbak Lili. Dan Mbak Vira pun, kamu lagi nyari kosan? Emang kenapa di tempat saudaramu? Ya ndak apa-apa, saudaraku baik-baik aja, cuman aku capek bolak-balik jalannya, katanya begitu. Oh ya sudah kalau kayak gitu,
nanti kalau misal ada sih beberapa gitu ya, ada beberapa kos-kosan, nanti lah ya gitu ya, nanti coba Mbak tanya-tanyain dulu. Jadi Mbak Vira itu nggak langsung ngasih tahu, oh coba li di sini, enggak. Dia tuh kayak ada niatan baik. Anak ini harus tak tempatin di kos-kosan yang ya tentu saja yang terbaik begitu ya. Kos-kosan yang aman, nyaman, dan dari segi harga juga nggak terlalu mahal begitu. Nanti ya tak cariin sehari 2 hari deh, kata si Mbak Vira. Lah jadi ngerepotin Mbak, udah ndak apa-apa gitu. Udah kamu tenang aja, kamu tahan aja bolak-balik gitu katanya. Sehari 2 hari nanti tak kasih informasi. Iya Mbak, makasih loh Mbak, sebelumnya maaf aku jadi ngerepotin. Udah ndak apa-apa. Mbak Vira akhirnya apa ya, coba nyari-nyari info. Ternyata justru dapatnya itu di kosan Mbak Vira sendiri. Itu satu kos-kosan yang sebenarnya itu enak, tapi memang lokasinya lumayan cukup ke dalam. Dalam artian begini, dalam diakses kendaraan bermotor, bahkan jalanan mobil pun masih bisa masuk ke situ. Tapi memang daerahnya itu lumayan cukup sepi. Itu alasan kenapa Mbak Vira memilih kos di sana. Dia sendiri tuh tidak suka dengan yang namanya keramaian, keributan, apalagi lingkungan kos-kosan yang misalkan gitu ya, rame banget, ribut banget, itu nggak suka. Jadi dipilihlah kosan tersebut yang memang kalau misal malam istirahat itu bisa total istirahat. Hawanya itu tenang, di depannya itu juga adem, ada tanaman-tanamannya. Udah begitu, ada rumah bapak sama ibu kos di sana. Jadi bisa terkontrol juga dari segi keamanan pun lumayan cukup bagus lah, karena ditutup, ada pagernya juga, aman gitu ya. Ada yang ngawasin 24 jam kos-kosan tersebut. Nah, alasan kenapa Mbak Vira tinggal di kosan sana, dan sudah sekitar berapa tahun dia kan kerja di tempat tersebut, 3 tahun ya. Sebelumnya itu beberapa tahun sebelumnya juga udah ngekos di sana, jadi memang udah penghuni lama lah. Di tempat tersebut pun Mbak Vira nggak sendiri, tapi memang dia yang paling lama. Nah, ada kebetulan kamar kosong di situ. Ngobrol-ngobrol sama ibu kos malam-malam gitu, dia tuh lagi bersih-bersih sesuatu di depan kosan di sana, dan ternyata ada kamar kosong. Wah, di situ apa Lili tak ajak ke sini aja ya? Dia mau ndak yang ngekos di sini? Keesokan paginya ngomong sama Lili, "Li, ada info masalah kosan," katanya. "Oh iya Mbak, gimana Mbak?" "Ada kosan, tidak terlalu bagus, ya kosan biasa aja lah, tapi tempatnya nyaman, tempatnya itu hening, sepi gitu," kata si ini. "Di mana Mbak?" "Itu kosanku," katanya begitu. "Lah, kosan Mbak Vira, nggak enak nanti Mbak, aku jadi gangguin." "Ya enggak, maksudnya bukan di kamarku juga," kata si Mbak Vira. "Itu ada kamar." "Oh, maksudnya gitu. Oh, boleh Mbak, aku mau nengokin," kata si Mbak Lili. "Cuman ya gitu Li, nih tak kasih tahu dulu ya. Kosannya tuh begini. Nanti kamu ya lengkapnya kamu lihat sendiri aja gitu ya." "Iya Mbak, nanti pulangnya itu ya Mbak ya, nengokin ya." Akhirnya pulang kerja pun mereka motoran satu-satu gitu ya, sendiri-sendiri. Si Mbak Lili ngikut Mbak Vira datang ke kosan tersebut. Sana dikasih lihat begini-begini, belum nanya-nanya ibu kos ya waktu itu, cuman masih lihat-lihat doang. Dan Mbak Lili tuh langsung, "Mbak, kalau misal aku tinggal di sini, Mbak Vira nggak keberatan?" "Ya enggak lah, kenapa keberatan, malah seneng gitu kan. Jadi berangkatnya itu ada temen, nanti Mbak kan bisa bonceng kamu gitu." "Oh iya juga Mbak, bisa aja, kan nanti gantian Mbak," gitu. "Ah, kamu bisa aja." Hari itu Mbak Lili sudah memutuskan, "Ya udah Mbak, ini kan Mbak kamarnya." "Iya, kamar ini, ya ini yang kosong," katanya begitu. Di situ tuh ada 6 kamar. Semua penuh kecuali satu, ada 7 kamar sebenarnya. Yang 6 itu dihuni, yang 1 kamar itu kosong, dikosongkan. Udah lama setahunnya Mbak Vira. Nah, ini kamar ini yang mau penghuninya tuh baru pergi dan ini mau disewakan. Akhirnya apa? Langsung hari itu juga ngomong sama ibu kos, dan ya dipersilahkan gitu ya, di DP dulu segala macam, nanti pindahannya mau kapan bisa dilunasin. Kosan di situ tuh per bulan ya. Jadi ya wes, singkat cerita Mbak Lili pun akhirnya tinggal satu kosan sama Mbak Vira. Nah, ada cerita-cerita tersendiri sama yang diceritakan oleh Mbak Vira, dan hal ini berhubungan dengan sesuatu begitu ya, sesuatu tanda kutip. Nah,
Ini untuk catatan, Mbak Vira sendiri selama bertahun-tahun tinggal di tempat tersebut, kurang lebih sekitar 5 tahun, belum pernah sekalipun mengalami sesuatu yang aneh, dalam artian aneh yang banget begitu tuh enggak. Tapi memang tadi sempat dimention ya, sempat disebutkan ada satu kamar yang dikosongkan. Nah, kamar itu doang yang jadi tanda tanya Mbak Vira, yang sampai 5 tahun tinggal di situ ndak pernah tahu kenapa, ndak pernah ngelihat di dalamnya seperti apa, dan ndak pernah melihat ibu kos atau apa gitu ya. Itu mungkin karena lagi kerja atau gimana, jadi nggak sempat melihat hal tersebut. Bersih-bersih atau gimana, itu kayak dibiarkan kosong begitu saja. Nah, di situ pun Mbak Vira di hari pertama Mbak Lili tinggal di sana itu ngasih tahu hal tersebut karena berdasarkan cerita dari anak-anak yang lain. Mbak Vira sendiri tidak pernah ngalamin, cuman berdasarkan cerita dari anak-anak lain itu bilang mereka, Vir, kalau misalkan Mbak ya gitu ya, mereka nggak terlalu akrab, Mbak, kalau misalkan ya Mbak ya, lewat situ Mbak, kan aksesnya lewat ke sana ya Mbak, ngelewatin kamar itu. Denahnya nggak dikasih gambaran ya, cuman dibilang itu ngelewatin kamar tersebut. Jadi kamar itu tuh kayak di pojok, nanti ada koridor, ini untuk belok ke sana kamar mandi. Ini kamar yang ngadep ke sini, itu kamar Mbak Vira dan kawan-kawan. Mbak Lili pun di bagian depan tersebut. Di bagian belakang itu ada 6 kamar, 3 ngadep ke belakang, 3 ngadep ke depan. Nah, di situ, oh ya, setelah kamar mandi belok-belok itu di belakang kamar tersebut persis yang kosong, ini ada area dapur sama area jemuran dan sebagainya. Nah, di situ Mbak Vira cerita berdasarkan cerita anak-anak yang lain. Jadi gitu, Li. Kalau misalkan ini aku cuma dengar dari orang ya. Kalau misalkan kamu lewat ke sana, terus ada yang manggil, kamu ndak usah ladenin ya katanya. Udah kamu cuekin aja katanya. Mbak sendiri ndak pernah mengalami, cuman ini kata anak-anak yang lain katanya seperti itu. Oh gitu ya Mbak ya, emang kamar itu kenapa ya Mbak ya? Kamar itu udah kosong, dari Mbak tinggal di sini, itu ndak pernah ditempatin, ndak pernah dihuni sama siapapun. Jadi kayak memang sengaja nggak disewakan sama ibu kos. Oh begitu ya Mbak, emang kamar bekas apa ya Mbak? Untuk bekas apanya Mbak juga ndak tahu, katanya begitu. Oh gitu ya, sudah Mbak kalau seperti itu. Nah udah kan Mbak Lili pun tinggal di tempat tersebut ya aman-aman aja, seminggu 2 minggu tinggal di sana semuanya itu baik-baik aja. Berangkat ya sering bareng, kadang ya naik motor sendiri-sendiri, kadang boncengan seperti itu, sampai sekitar di minggu ketiga. Di minggu ketiga si Mbak Vira itu lagi ada urusan, jadi ngomong sama Mbak Lili, Li, minggu depan itu aku mau pulang kampung Mbak, katanya. Iya, aku mau pulang kampung soalnya adikku sunatan, kata si Mbak ini. Oh iya Mbak, berarti cuti Mbak? Iya, aku ngambil cuti berapa hari lah, katanya begitu, sekitar 3 hari. Kamu ndak apa-apa ya di sini sendirian ya? Ya ndak apa-apa Mbak, ndak apa-apa. Aku sebenarnya pengen ikut, cuman kan aku belum dapat cuti Mbak, gitu kan. Iya, kamu janganlah, kamu kerja dulu aja gitu. Mbak juga ya karena ada urusan adik sunatan ini, makanya Mbak pulang. Akhirnya apa sih, Mbak Vira pun pulang ke Purworejo sana. Di Purworejo ngurus kesibukan dengan hajatan tersebut. Nah, ternyata ada sesuatu yang terjadi di malam ketiga. Berarti masih sore, sekitar jam 7 malam. Mbak Vira itu karena rame hajatan ya, jadi nggak sempet megang yang namanya handphone. Handphone itu megangnya tuh berapa jam sekali ditaruh di kamar di sana. Ternyata begitu ngecek handphone, itu ada belasan miss call dari Mbak Lili. Loh, Lili kok banyak miss call begini, ada apa gitu kan. Akhirnya apa? Diteleponlah si Mbak Lili tadi. Begitu ditelepon, terdengar suaranya Mbak Lili, ini lagi nangis terisak ngomong, Mbak, tolongin aku Mbak, tolongin aku Mbak. Lili, kamu di mana? Kamu kenapa gitu kan? Kamu di mana? Udah tenang dulu, kamu kenapa? Aku ada di kosan Mbak. Lah,
Terus kenapa? Ada apa mbak? Tolongin aku mbak, aku takut mbak, tolongin aku. Ngomong kayak gitu terus. Ditanya, kamu kenapa? Itu nggak jawab. Cuman minta, mbak tolongin tolongin aku takut. Ya itu terus yang diulang gitu ya. Sampai akhirnya, ya sudah. Ini teleponnya mbak matiin ya, telepon mbak matiin ya. Mati, tep gitu kan, telepon putus begitu aja. Si Mbak Vira pun bingung, aduh gimana ya. Akhirnya ya sudah, mau nggak mau gitu ya, aku harus ngomong sama bapak sama ibu dan aku harus melakukan perjalanan ini. Aku harus balik ke Jogja nih. Ada apa sama Vira dan ada apa sama Lili. Mbak Vira pun sempat nelpon ke salah satu temannya, itu ada namanya Sita, ya kenal sama Lili juga. Dan tak Sita gitu kan, sorry banget aku ganggu kamu lagi sibuk enggak? Kenapa? Kata si Sita. Tak, aku mau minta tolong katanya. Iya minta tolong apaan? Loh kok kayaknya gawat banget kata si Mbak Sita. Aku enggak tahu ini gawat atau enggak, cuman aku barusan ditelepon sama Lili katanya. Iya Lili kenapa? Dia bilang dia itu ada di kos-kosan, di kosanku gitu. Kamu masih ingat kosanku enggak? Aduh aku enggak ingat, aku enggak terlalu ingat kata si Mbak Sita. Udah tenang aja nanti tak kasih tahu. Aku mau minta tolong Sita, kamu datang ke sana ya, ke kosan katanya begitu. Kamu datang ke kosannya Lili. Terus udah, ini malam ini aku mau berangkat ke sana. Ya kita ketemu di kosan situ. Tolong temenin Lili dulu. Dia itu tadi nelpon begini-begini, minta tolong. Dia itu ketakutan katanya begitu. Waduh gitu ya. Ya udah. Aku ke sana. Makasih ya Sita, makasih ya. Malam itu juga Mbak Vira pun berangkat dari Purworejo ke Jogja. Singkat cerita, si ini dulu yang tiba di tempat ya. Mbak Sita itu datang ke sana dan langsung menuju ke kamarnya Mbak Vira tahu, cuman udah dikasih tahu ini kamarnya Lili itu di sini. Kamarnya kata si ini gelap, kata si Mbak Sita ya. Kamarnya gelap dan di jalan itu sempat nelpon Mbak Vira, cuman Mbak Vira karena lagi berkendara gitu kan, jadi nggak sempat ngangkat. Oh ada miss call gini, ya disempetin di telepon si Mbak Sitanya. Tak kenapa tak? Kamarnya gelap Vir katanya. Aduh kamarnya gelap, kamu ketok aja deh, kamu ketok aja. Iya aku ketok. Terus udah dimatikan. Nah si Mbak Vira nelpon Mbak Lili, diangkat sama Mbak Lili. Itu jawabnya begitu lagi, Mbak Vira di mana gitu kan. Ini aku lagi di jalan, aku lagi menuju ke kosan katanya. Aku ya lumayan cukup jauh kan soalnya. Kamu sabar. Kamu kenapa? Kamu di mana? Aku di kos-kosan Mbak, aku di kos-kosan kata si Mbak Lili. Tolong Mbak kesini Mbak, aku ketakutan Mbak, aku takut. Itu suara bener-bener Mbak Vira itu nggak tahan, nggak tega mendengar suaranya Lili itu seperti itu. Sepertinya kayak memang ada sesuatu yang nggak tahu jahat atau apa lagi berlangsung di sana. Sementara kata si Sita kamarnya gelap gitu kan, dan dia diketok-ketok sama Mbak Sita. Tek, Lili gitu kan. Li, nggak ada jawaban apapun. Lili gitu, diketok lagi. Mbak Sita pun duduk di sana. Mungkin ibu kos ngelihat atau apa ya. Akhirnya ibu kos pun turun, nyari siapa Mbak gitu kan, ditanya. Oh ini Bu, saya nyari Lili Bu. Saya tadi ditelepon sama Vira, suruh datang ke sini, suruh nemuin Lili katanya. Oh ya udah Mbak diketok aja. Ibu ini udah diketok tapi kok nggak ada suara, nggak ada suaranya. Kok nggak ada jawaban dari dalam ya Bu ya. Akhirnya ibu kos pun yang ngetokin. Mbak Lili gitu. Di tek Mbak Lili gitu. Iya ini kamarnya kok digelapin. Coba ya Mbak ya, dibuka aja. Mbak Lili tak buka pintunya ya, nun sewu kata si ibu kos. Dibuka jegrek, ternyata nggak dikunci. Pintu pun kebuka, gelap. Di sana itu ndak ada apa-apa. Loh, ndak ada apa-apa. Ibu kos pun coba muter-muter cek di belakang lemari atau apa gitu. Ya tetap aja di situ kamar mandinya di sana ya, di luar ya, bukan di dalam. Itu nggak ada siapapun di situ. Lagian barangnya Mbak Lili juga nggak terlalu banyak ya. Ini di balik lemari, di dalam lemari termasuk itu dibuka sama ibu kos. Nuwun sewu ya Mbak Lili, nuwun sewu. Lampu udah dinyalakan waktu itu kosong. Si Mbak Sitanya nelpon lagi ke Mbak Vira, nggak keangkat. Sampai
Akhirnya Mbak Vira pun berhenti itu buat ngelihat HP gitu kan. Dicek. Iya, kenapa sih tak? Fir, aku itu udah masuk ke kamarnya Lili. Lili ndak ada, kata si Mbak. Loh, kok nggak ada gimana? Sebentar aku telepon dia. Akhirnya diteleponkan si Mbak Lili, diangkat. Ngangkatnya pun cepet gitu ya. Mbak, udah sampai mana, Mbak? Ini Mbak udah deket gitu ya. Kamu di mana, Li? Ini ada Mbak Sita itu ke situ. Dia lagi di dalam kamar kamu, katanya kamu ndak ada. Mbak Vira kesini cepetan, Mbak. Aku takut, Mbak. Tolong. Kayak gitu lagi, ngomongnya cuman kayak gitu lagi. Ya udah. Mbak Vira pun akhirnya berpikir, udahlah, nggak pakai telepon-teleponan lagi, aku langsung kebut aja ke sana sampai Jogja. Dan singkat cerita, Mbak Vira pun sampai di kos-kosan di sana. Begitu sampai di kos-kosan langsung standarin di depan di teras sana itu ada Mbak Sita, lagi ada ibu kos, lagi ada bapak kos juga, dan ada beberapa teman-teman kosannya Mbak Vira. Di situ lumayan cukup ramai kan. Fir, kenapa Fir? Gitu kan ditanya sama teman yang lain, sama Sita juga. Aku juga bingung. Ini Lili nelponin dari sore gitu ya, dan dia bilang minta tolong, dia takut aku disuruh kesini, dan nggak tahu di kamar nggak ada siapa-siapa. Emang di kamar nggak ada siapa-siapa. Ini kan pada bingung, bahkan ada yang ya temennya itu kayak udah ketakutan atau gimana gitu ya. Si ibu kos dulu kok bisa seperti itu. Coba Mbak ditelepon lagi. Ada ditelepon lagi sama si Mbak Vira di loudspeaker kan. Itu jawabannya tuh sama. Mbak Vira udah sampai mana, Mbak? Ini Mbak itu udah di kosan. Lili, kamu di mana? Aku ndak tahu Mbak di mana, Mbak. Aku ndak tahu. Tapi sepertinya aku tuh nggak jauh dari kos-kosan. Di sini gelap. Di sini aku nggak bisa keluar kemana-mana. Aku nggak tahu pintunya di mana, Mbak. Semuanya itu rapet dan aku nggak tahu ini di pojokan-pojokan situ tuh ada sesuatu, Mbak. Aku nggak tahu. Ada suaranya, ada yang gerak-gerak, tapi aku nggak bisa melihat dengan jelas, Mbak. Tolong, Mbak. Aku takut, Mbak. Aku takut bawa aku keluar dari sini. Itu Mbak Vira bingung, Li. Kamu itu di mana coba? Kamu ceritakan apa yang kamu lihat. Yang aku lihat itu cuman gelap, Mbak. Sama ada bau-bau ndak enak. Katanya begitu. Bau apa? Bau jamur, kata situ. Bau jamur. Iya, bau jamur, bau lembab kayak gitu, Mbak. Terus apa lagi? Cuman itu sama ini ada suara-suara. Ndak tahu, Mbak. Aku ndak tahu. Aku nggak bisa ngelihat. Sama akhirnya apa sih Mbak Lili itu kayak orang yang kaget ngejerit gitu jangan pegang. Jadi Mbak Lili itu kondisinya tuh ada yang nyentuh gitu waktu itu. Mbak Vira, tolongin aku, Mbak, tolongin aku. Iya. Terus apa? Mbak Vira itu inisiatif. Ini lagi di loudspeaker, dia pun bergeser ke kamar yang kosong. Ke sana coba didengerin, gak ada suaranya Lili. Gak ada katanya. Dan si ibu kos pun Mbak, di situ kan kamarnya dikunci, Mbak, kata si ibu ya. Iya, Bu, ndak, saya tuh penasaran aja soalnya bau jamur, bau lembab mungkin ya, Bu ya. Itu nggak tahu di mana, apa Lili diculik atau gimana. Katanya sih masih di sekitaran kosan. Terus di mana ya, Bu ya, kira-kira ya, Bu ya. Aduh, ndak tahu gitu kan. Ini Mbak Sita dan yang lain itu udah tegang semua. Ini anak tuh kemana dia perginya. Dan akhirnya telepon pun putus, mati. Nah, begitu telepon putus, coba ditelepon lagi sama Mbak Vira. Nggak diangkat, atau bukan pertama nggak diangkat, yang kedua, nomor telepon yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Aduh, gimana kan? Ini Mbak Vira pun duduk di situ coba berpikir, Sita, menurutmu gimana? Menurut kamu gimana? Nanya-nanya sama teman yang lain. Ini yang ada perempuan yang dari tadi diem aja udah ketakutan banget sepertinya. Ini tuh ngomong, Fir, aku sih curiga, Fir, katanya. Kamu curiga apa? Aku curiga Lili ada di kamar itu, sambil ngelirik ke arah ibu kos gitu ya. Lili di kamar itu. Loh, Mbak, tapi kan itu kamarnya dikunci, Mbak, kata si ibu kos.
Ya, saya nggak tahu Bu, tapi nggak tahu. Pokoknya saya curiga dengan kamar tersebut. Waduh, gimana ya, kata si Bu Kos ya. Bu, bisa minta tolong nggak Bu, kata si anak tadi ya. Anggap aja namanya Ina gitu, si Mbak Ina tuh bilang begitu. Bu, bisa minta tolong kamarnya dibuka aja sebentar Bu. Waduh, saya itu ndak berani, kata si Ibu Kos. Loh, ndak berani kenapa Bu? Ya bukan apa-apa, kuncinya juga ndak ada, kuncinya udah hilang, kata si Ibu Kos. Ndak tahu ya, ini jawaban ngeles atau apa, tapi dari awal itu udah nggak konsisten. Yang pertama itu bilangnya ndak berani, yang kedua itu kuncinya hilang. Ini kan dua hal yang berbeda gitu. Kalau dari awal nggak bisa karena kuncinya hilang, masih masuk akal. Ini kok nggak berani sama kunci hilang. Ada kemungkinan yang mendekati benar itu yang pertama. Akhirnya sudah, ya wis ya sudah, ndak apa-apa kalau kayak gitu. Mbak Vira pun diam sejenak gitu ya. Ada sekitar 2 menit semuanya mereka terdiam, berpikir cuman ngelirik ke arahnya Mbak Sita, ngelirik ke arahnya Mbak Ina, memperhatikan Ibu Kos yang tidak tahu, sepertinya takut juga atau gimana. Ya udah Bu, terima kasih Bu, nanti biar kami coba hubungi ini lagi ya Bu ya. Iya, semoga cepat ketemu ya Mbak. Yo, Ibu ya juga ndak enak gitu sama Mbak Lilinya. Iya Bu, terima kasih. Ibu istirahat aja Bu, sana udah malam gitu kan. Akhirnya Ibu Kos pun permisi pergi ke sana. Begitu masuk, ini langsung ngomong, Mbak Vira kayak ngebrief gitu ya. Nah, aku setuju dengan kamu. Kenapa tadi aku ke sana, ke kamar tersebut? Ya karena punya firasat seperti itu. Lili itu jangan-jangan di dalam kamar tersebut. Tapi katanya kuncinya rusak. Gimana caranya Lili bisa masuk ya? Masuk lewat angin-angin kali, kata Sita gitu. Ah, nggak mungkin lah itu nggak mungkin. Ngapain juga dia maksa lewat angin-angin? Atau jangan-jangan, kata Mbak Vira, Ibu Kos itu memang nggak pernah tahu kalau pintunya itu sebenarnya nggak terkunci. Masuk akal nggak, kata si Mbak Vira. Iya Vira, aku setuju Vir, kata Mbak Ina. Terus gimana nih? Yuk kita ke sana, kata si Mbak Vira. Ayo kita ke sana. Tapi kamu yang depan ya Vir ya. Iya ya, aku yang depan, aku yang depan. Langsung tasnya ditaruh dulu, dipinggirin tasnya si Mbak Vira tadi. Terus apa? Langsung menuju ke sana. Jaket dilepas gitu ya, menuju ke kamar tersebut yang memang gelap. Dari atas, Mbak Sita yang ngelihat, Vir, ada yang ngelihat dari atas. Dari atas tuh rumah Ibu Kos. Biarin aja. Paling dia juga tahu kok sebenarnya, cuman memang Ibu Kos tidak berani atau memang tidak mau membukakan pintu kamar ini. Udah, kita mendekat ke sana, diketok dulu pintu tersebut. Tek tek tek, permisi gitu, kata si Mbak Vira. Permisi, siapapun yang ada di dalam, permisi, kami mohon izin untuk masuk gitu. Mbak Vira seolah-olah udah pede kalau kamar tersebut memang enggak terkunci atau pintunya itu bisa terbuka lah. Dan bener aja dibuka jegrek begini. Loh, ternyata bisa kebuka. Cuman di bagian pintunya ini kuncinya itu memang keluar gitu. Gagang apanya ya, slot kuncinya itu tuh keluar. Tapi bagian pintu itu yang buat nahan ini ya, itu memang udah jebol. Jadi kayak memang dikunci, cuman udah dijebol begitu. Kondisinya tuh semacam itu. Pintunya bisa terbuka gitu kan, dan di dalam itu gelap banget. Terus yang kecium itu cuman bau lembab, bau jamur. Ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Mbak Lili. Dan ini gimana? Coba nyalain lampu, katanya begitu kan. Dan bentar, Vir, aku nggak berani masuk dulu, sebentar. Aku ngambil senter, kata si Mbak Ina. Mbak Ina pun ke sana lari deg ke kamarnya, ambil senter, balik lagi ke situ, disenterin, trap gitu. Memang di depannya itu pun juga nggak dikasih lampu. Jadi di area pojokan itu memang gelap. Terasnya nggak ada lampu, di bagian dalam kamar itu pun nggak ada lampu. Nah, si Mbak Ina pun ambil, oh iya, bagian depan sininya juga ada tirainya, makanya nggak cahaya dari tempat lain, dari luaran itu nggak masuk ke dalam sana. Mbak Ina pun nyalain senter, disenterin begitu, kaget bukan main.
di situ di dalam kamar tersebut memang udah jamuran, lemari, meja dan sebagainya itu masih ada, tapi ya udah jamuran gimana sih? Oh, udah nggak enak banget lah. Di pintu ini, di belakangnya itu belum kelihatan. Akhirnya dibuka begini kan, begitu dibuka kaget ngelihat ada Lili di sana lagi tidur di atas kasur yang memang udah jamuran juga di situ. Mbak Lili tuh tidur begini ya, cuman melek begitu doang. Tidur tapi matanya setengah terbuka semacam itu, langsung dideketin sama si Mbak Vira tadi, masuk ke sana, Lili gitu kan, lampu coba lampu nyalain, dicetrek nggak ada lampunya ternyata. Oh, nggak ada lampunya, memang nggak dipasangin. Lili bangun, yuk bantuin, yuk angkat. Akhirnya diangkat sama 3 orang. Ini Mbak Lili tuh posisinya masih begini, terus dipindah ke kamarnya, tapi nggak ditaruh di atas kasur, ditaruh di atas karpet di sana. Brek. Udah ditaruh, Lili itu cuman kayak orang ngos-ngosan doang, terus terlihat ya dia itu nangis. Tangannya ternyata itu megang handphone. Tangannya megang handphone dan handphonenya diambil gitu kan. Handphonenya itu kondisinya itu udah mati, lowbat atau gimana gitu. Lili, ini Vira, Li. Nah, di situ matanya tuh ngebuka, terus ngelirik ke arahnya si Mbak Vira. Mbak gitu kan. Sama Mbak Ina, Mbak Sita gitu ya. Aku di mana, Mbak? Kamu sudah di kamarmu sendiri. Gak usah takut, kamu yang tenang ya, kamu yang tenang. Mbak, aku takut, kata si ininya. Iya, kamu tenangin dulu. Terus apa? Si Mbak Lili itu udah mulai bisa bergerak. Akhirnya dia pun mencoba duduk. Ini, wah, di bagian rambut, kaos bagian belakang, pokoknya pakaian bagian belakang itu udah kotor ya di sana. Dan akhirnya apa? Lili, kamu minum dulu ya, Iya Mbak, makasih. Dikasih minum, glak. Sudah, setelah itu apa yang terjadi, Li? Kalau kamu sudah siap untuk cerita, kamu cerita, ndak usah takut. Iya Mbak, tapi aku bersih dulu ya Mbak ya, kata si Mbak Lili. Ya sudah, kamu bersih, tapi tak temenin ya, kata si Mbak Vira, tak temenin ya. Iya Mbak, iya. Akhirnya apa? Si Mbak Lili pun diantar ke kamar mandi. Sana pintu itu nggak dikunci, tetap dibuka sedikit. Mbak Vira itu berdiri di situ, ya sambil ngobrol sama Mbak Sita sama si Mbak Ina juga. Ngobrol gitu ya, biar suasana itu nggak tegang banget. Mbak Lilinya sendiri selesai mandi, dia pun duduk di sana. Mbak Vira kebetulan itu bawa cemilan gitu kan. Li, kamu makan dulu. Iya Mbak, makasih Mbak. Akhirnya makan. Setelah itu Mbak Lili cerita apa yang terjadi sebenarnya, Li. Mbak, aku tadi mau ke kamar mandi katanya sore. Aku tuh mau mandi sore. Belum jam berapa? Tanya Mbak Vira kan. Ya sekitar jam berapa ya Mbak? Ya sekitar jam 5 Mbak. Aku mau mandi biasa lah gitu ya. Dan tiba-tiba ada yang manggil Mbak Lili gitu kan. Lili, manggil seperti itu. Terus aku kan berhenti. Lili, tolongin aku Li di sini Li, tolong Li bukain Li, tolong bukain gitu. Mbak Lili kan, hah? Tolong bukain, ada siapa ya? Aku tuh nggak kepikiran apa yang dibilang sama Mbak Vira. Kalau ada yang manggil, ada dengar suara apapun, jangan digubris, kata si ini. Aku lupa Mbak itu. Jadi ya udah aku kesana, aku buka pintunya. Pas aku buka pintunya, ada yang narik dari dalam Mbak itu. Yang narik apa Li? Awalnya aku nggak ngelihat, beneran aku itu nggak ngelihat. Aku ditarik, aku dilemparin ke kasur di sana. Bruk. Aku pikir ada orang mau jahat, aku takutnya ya aku mau diperkosa atau gimana, kata si Mbak Lili kan. Ternyata bukan Mbak. Aku di kamar tersebut itu masih kelihatan gitu ya, masih belum gelap-gelap banget. Itu nggak ada siapa-siapa, cuman aku ngelihat di pojokan sana itu ada sesuatu yang warnanya tuh hitam tinggi. Cuman itu doang Mbak yang aku lihat Mbak. Aku bener-bener nggak bisa, aku nggak ngerti apa yang harus aku lakukan, mau teriak pun susah, mau ngapa-ngapain susah, sampai akhirnya hari pun gelap. Aku bener-bener udah terpaku di sana, seolah badan itu kayak dipegangin sama
sesuatu yang banyak gitu ya. Bener-bener aku nggak bisa bergerak sama sekali, Mbak. Setelah itu, hari makin gelap, hari makin gelap. Aku makin nggak bisa ngelihat apapun kan. Tapi apa, tanganku bisa tak gerakin. Aku pun buka handphone begini. Aku nelpon Mbak Vira dan ternyata bisa nyambung. Yaitu Mbak, aku minta tolong Mbak. Cuman aku bingung, aku ya ditanya aku di mana, aku ya nggak tahu. Terus kok suasananya kayak berubah, kadang gelap, kadang terlihat langitnya, kayak gitu Mbak. Makanya aku tuh bingung gitu, kata si Mbak Lilinya. Dan itu makin gelap, aku itu jadi dengar suara-suara di depanku di sana kayak banyak lah. Aku nggak tahu, aku nggak bisa ngelihatnya. Sama tadi aku melihat ada seorang perempuan, Mbak, seusiaku katanya. Ada seorang perempuan seusiaku, cuman aku ngelihatnya itu serem. Dia itu pakai ikat kepala. Ikat kepalanya itu warnanya putih, mirip kayak kain kafan yang digunting buat tali pocong gitu. Itu diikat di kepalanya, di bagian gelangnya itu juga tangannya, lengannya itu pakai itu. Terus di bagian dadanya sini juga diikat pakai itu tadi. Cuman ya bajunya tuh baju biasa kayak rok, tapi warnanya kayak warna, enggak tahu warna putih atau warna apa, aku juga nggak ngerti. Di bagian kakinya juga diikat satu-satu, Mbak, kayak gitu. Dia itu berdiri di sana. Terus apa? Cuman senyum begitu doang. Habis itu tuh hilang lagi, kata si Mbak Lili. Kamu ndak denger tadi tak ketokin ya, Li ya? Aku denger Mbak sebenarnya, tapi entah kenapa aku ndak bisa jawab. Ada sesuatu yang masuk ke mulutku, Mbak, nggak tahu, kayak ada 2 jari yang megang lidahku. Aku ndak bisa ngomong apapun di sana. Yo wis, tenang. Udah ndak apa-apa. Mbak, tapi aku takut, Mbak, aku takut. Iya, nggak, tenang aja, malam ini tak temenin sampai pagi kalau perlu gitu ya. Udah tenang aja, kamu besok nggak usah masuk kantor dulu, kamu libur dulu. Mbak juga masih mau libur katanya. Iya Mbak, makasih ya Mbak, makasih Mbak. Udah, Mbak Ina pun akhirnya permisi. Mbak Sita pun karena udah terlanjur malam banget, akhirnya udah, Sita, kamu tidur di sini aja tak ya. Iyalah, aku tidur sini malam-malam begini bahaya. Waktu itu udah mungkin kisaran sekitar jam 11 malam ya. Iyalah, aku tidur di sini aja. Akhirnya sudah, keesokan paginya pun mereka itu libur dan Mbak Vira sendiri merasa harus menanyakan hal ini ke ibu kos. Pagi-pagi datang ke sana, ibu kos tuh seolah-olah kayak menghindar gitu ya. Tapi dicariin, ibu, saya mau ketemu sama ibu. Iya Mbak, kenapa Mbak? Ibu, saya tuh mau nanya, ada apa sebenarnya dengan kamar itu, Bu? Mbak, saya ndak tahu, katanya, berkata si ibu kos. Saya ndak tahu. Ini, Mbak, gitu kan. Ini sebenarnya kan rumah kakak saya, tapi minta dituker, kami tukeran, kakak beradik gitu ya. Dia maunya rumah yang satunya, aku nempatin rumah yang ini plus bonus ada kosan. Seperti itu Mbak. Saya tuh bener-bener nggak ngerti ada apa dengan kamar itu, kenapa kamar itu ditutup. Itu pesan Mbak Yuku juga kayak gitu. Ini kamar nggak usah dibuka, kalau misal mau disewain yang lain aja, yang ini jangan ya, katanya. Yowis, aku manut aja. Udah gitu, memang beneran Mbak, saya itu nggak megang kuncinya, kata si itu. Oh begitu. Lah, ibu kan kalau nggak salah sering terlihat bersih-bersih. Ya, saya kan cuman bersih-bersih depannya doang Mbak. Saya nggak pernah masuk ke sana gitu kan, kata si itu. Tapi perasaan Mbak Vira, kayaknya aku pernah ngelihat deh ibu kos masuk, tapi hal itu udah nggak disampaikan gitu ya. Takutnya nanti malah jadi tegang atau gimana. Tapi yang jelas itu tadi, ibu kos hendak tahu apa yang terjadi dengan kamar tersebut. Dan Mbak Vira pun ngobrol-ngobrol sama ya teman yang lain, termasuk Ina dan sebagainya. Karena sudah pernah terjadi kayak gini, Mbak Ina pun udah ngerasa nggak nyaman ya. Ngobrol termasuk sama Sita yang itu, enaknya gimana? Udah Vir, kamu mending pindah aja sama Lili, jangan di tempat itu. Ya, akhirnya Mbak Vira sama Mbak Lili hari itu juga memutuskan untuk nyari tempat baru. Akhirnya mereka pun nyari-nyari, ketemu lagi tempat baru dan memutuskan untuk pindah dari kosan tersebut. Ya, keluar secara baik-baik, ngomong sama ibu kos, Bu, hari ini kami mau pindah, soalnya ya
Ini Lilinya itu udah ketakutan, udah trauma. Maaf ya Mbak ya, saya beneran minta maaf. Iya Bu, itu mending kalau memang mau ditutup ya Bu ya, pintunya itu kuncinya itu dibenerin Bu, biar orang itu memang beneran nggak bisa masuk ya Bu ya. Iya baik nanti dibenerin gitu. Masalah itu siapa yang manggil di sana itu nggak ngerti. Mbak Vira, Mbak Lili, terus kemungkinan sosok yang perempuan yang pakai iket-iketan itu adalah sosok suara yang didengar oleh Mbak Lili yang manggil-manggil minta tolong dan sebagainya tadi ya. Dan kemungkinan kata Mbak Vira pernah terjadi sebuah tragedi yang kelam di kamar tersebut. Cuman Mbak Vira sendiri nggak ngerti ada kejadian apa. Si ibu kos juga nggak mau cerita. Mbak Vira sendiri juga waktu itu memang nggak mau nanya-nanya ke warga sekitar lah. Udahlah anggap aja masalah ini selesai. Yang penting udah kita pindah aja. Dan mulailah Mbak Lili sama Mbak Vira menempati kosan baru. Dan ya alhamdulillah semuanya itu baik-baik aja. Itu aja satu cerita dari Mbak Vira. Terima kasih banyak Mbak Vira yang sekarang tinggal di Jogja sana. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan juga yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.